Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4. Hidup bersih dan sehat di lingkungan umum. Pembelajaran 1 dan 2. Perhatikan ya video penjelasan kali ini anak-anak. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu yang pertama, menuliskan informasi penting dari teks. Kedua, kerajinan dari bahan alam. Ketiga, unsur-unsur bangun ruang. Keempat, membacakan laporan hasil pengamatan yang telah dibuat. Dan yang kelima, kerjasama ketika bermain. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan pertama. Kelas Dayu melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Petugas memberikan penjelasan kepada Dayu dan teman-teman. Nah, mari kita saling mengamati percakapan berikut ini. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Kemudian anak-anak pun menjawab, "Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon, jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa." Kemudian pemandu pun menjawab, "Betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang." Nah, itu percakapan antara anak-anak dengan pemandu wisata anak-anak. Selanjutnya mari kita berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa isi percakapan petugas kebun Dayu dan teman-teman? Apakah anak-anak? Isi percakapan petugas kebun Dayu dan teman-teman adalah membahas tentang menjaga kebersihan di Kebun Raya Bogor. Nomor 2, apa saja yang ada di Kebun Raya Bogor? Apakah itu anak-anak? Yang ada di Kebun Raya Bogor adalah tanaman hias dan hutan lindung. Ketiga, mengapa Kebun Raya Bogor harus dibersihkan? Kira-kira mengapa? Harus dibersihkan supaya tetap asri dan indah dipandang. Selanjutnya, ayo berdiskusi dengan teman-teman makna kata-kata berikut. Nah, yang pertama, karya wisata. Apakah maknanya anak-anak? Benar, kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Kemudian, tanaman hias. Apakah artinya? Benar, tanaman yang digunakan untuk hiasan. Ketiga, hutan lindung. Apakah itu? Benar, kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Nah, selanjutnya mari kita membaca teks berikut dengan nyaring anak-anak. Hutan merupakan paru-paru dunia. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Nah, selanjutnya, hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, setelah membaca teks baru saja itu,
Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari isi teks yang sudah Ibu bacakan tadi anak-anak? Benar, informasi dari isi teks di atas adalah pentingnya menjaga kelestarian hutan, karena hutan adalah paru-paru dunia. Nah, selanjutnya kita coba mengamati gambar berikut ini. Kira-kira apakah anak-anak mengerti isi gambar di samping? Dan informasi apa yang anak-anak peroleh dari gambar tersebut? Ayo kita coba tuliskan hasil pengamatan dari gambar yang sudah anak-anak lihat tadi. Kita buat laporan sederhana. Nah, seperti ini misalnya. Kebun Raya Bogor. Kita membuat laporan. Kebun Raya Bogor sangat indah dan asri. Kebersihannya selalu terjaga. Di sana terdapat hutan lindung yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang membuat udara menjadi sejuk. Suasana di Kebun Raya Bogor sungguh sangat nyaman dan menyenangkan. Nah, itulah cara kita menuliskan informasi penting dari teks, dari bacaan, dari gambar, dan objek-objek lainnya. Sekarang mari kita mengamati. Banyak daun kering berjatuhan di Kebun Raya Bogor. Daun-daun kering itu selalu dibersihkan setiap hari. Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Nah, di situ terdapat gambar. Dan anak-anak, tahukah kalian alat dan bahan untuk membuat hiasan seperti di atas? Nah, alat dan bahannya yaitu gunting atau pisau cutter, pensil, kertas, lem kayu, daun kering, misalnya daun nangka, daun jambu biji, atau daun rambutan. Kemudian, cara membuat hiasan dari daun kering. Yang pertama, buatlah gambar rencana hiasan pada kertas, lalu gunting daun sesuai bentuk gambar yang telah dibuat. Kemudian kita tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kayu. Kita atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah. Kemudian hiasan siap untuk dipajang. Nah, itulah cara kita membuat kerajinan dari bahan alam, yaitu dari daun kering. Selanjutnya, nah, berikut ini terdapat contoh hiasan dari daun kering. Bisa diperhatikan. Nah, anak-anak bisa menggunting daun kering sesuai dengan pola yang sudah anak-anak tentukan. Kemudian ditempelkan dalam kertas HVS sesuai dengan pola yang ada menggunakan lem kayu anak-anak. Nah, seperti itu. Dirapikan, ditata dengan rapi sesuai dengan pola yang anak-anak inginkan. Sehingga nanti hasilnya menjadi rapi sesuai dengan pola yang anak-anak tentukan. Nah, seperti itu. Bisa diperhatikan. Kita tempel dengan lem kayu pola-polanya. Nah, pada video ini yaitu membuat bunga anak-anak. Membuat bunga dari daun kering. Jadi pola yang dibuat itu adalah pola bunga. Nah, seperti itu. Ditempel sampai selesai. Nah, jadilah seperti itu anak-anak. Kemudian bisa ditambahkan dengan lingkarnya, lingkar tengah dalam bunga itu. Ditambahkan, nah, ditempelkan di bagian tengah secara rapi. Lalu kita buat tangkainya. Nah, tangkai kita sesuaikan lalu kita tempelkan. Nah, seperti itu. Lalu kita tambahkan daunnya anak-anak.
Daun, karena bunga itu memiliki daun, jadi kita beri daun pada kerajinan bahan alam ini yang menggunakan daun kering. Nah, jadilah. Selanjutnya, mari kita mengamati hasil karya Dayu dan teman-teman berikut ini. Nah, Dayu dan teman-teman membuat hiasan berupa vas bunga. Vas bunga berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, masihkah kalian ingat tentang banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok, anak-anak? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Balok memiliki rusuk sebanyak 12, sisi sebanyak 6, dan titik sudut sebanyak 8. Nah, itu rusuk, sisi, dan titik sudut. Selanjutnya, mari kita coba jodohkan bangun ruang berikut ini sesuai dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Nah, anak-anak bisa lihat bangun 5 segitiga. Ada berapakah rusuk, sisi, dan titik sudut? Benar, memiliki rusuk 6, sisi 4, dan titik sudut 4. Selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan dengan ibu beri waktu 10 detik. Yang kedua, bangun 5 segi 4. Nah, silahkan berpikir, kira-kira memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut sebanyak berapa 5 segi 4 ini? Ya, memiliki rusuk 8, sisi 5, dan titik sudut 5. Selanjutnya 5 segi 5. 10 detik. Memiliki banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Berapakah 5 segi 5 ini? Nah, memiliki rusuk 10, sisi 6, dan titik sudut 6. Selanjutnya prisma segitiga. Coba 10 detik anak-anak bisa pikirkan. Memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut sebanyak. Nah, rusuk 9, sisi 5, dan titik sudut 6. Selanjutnya prisma segi 5. Dihitung dari sekarang 10 detik. Memiliki berapa rusuk, sisi, dan titik sudut? Ya, rusuk 15, sisi 7, dan titik sudut 10. Dan yang terakhir kubus. Memiliki berapa banyak rusuk, sisi, dan titik sudut kah kubus ini? Ya, rusuk 12, sisi 6, dan titik sudut 8. Dayu dan warga sekitar melakukan kerja bakti. Mereka membersihkan jalan raya. Ada yang membenahi tanaman, ada juga yang menyapu jalan. Ada juga yang membersihkan dan memperbaiki selokan. Warga di lingkungan Dayu hidup rukun. Nah, sekarang mari kita membaca teks berikut ini. Kebersihan dan keindahan jalan raya wajib kita jaga. Kebersihan jalan raya harus dijaga. Sampah-sampah harus dibuang ke tempatnya. Di pinggir jalan raya hendaknya disediakan tempat sampah. Saluran air juga harus dibersihkan dan dirawat. Hal ini berguna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir. Kemudian, keindahan jalan raya juga harus diperhatikan. Jalan raya hendaknya dihias dengan tanaman. Tanaman ditanami berbagai jenis bunga. Jalan raya akan terlihat indah. Tanaman juga berguna untuk menyerap karbon dioksida. Dengan demikian, udara di jalan raya akan bersih. Pengguna jalan raya akan nyaman dan sehat. Nah, kira-kira isi teks baru saja yang sudah Ibu bacakan itu apa ya anak-anak? Dan tahukah kalian bagaimana jalan raya yang bersih dan sehat? Nah, isi teks tersebut tentang kebersihan dan keindahan jalan raya. Kemudian, kira-kira bagaimanakah jalan raya yang bersih dan sehat itu? Mari kita amati gambar berikut untuk mengetahui jawabannya.
Nah, informasi apa yang anak-anak dapat temukan dari gambar tersebut? Nah, informasi dari gambar tersebut adalah menunjukkan jalan raya yang bersih dan dihiasi taman yang indah. Kemudian selanjutnya, jika ada yang membuang sampah di jalan raya, apa yang akan anak-anak lakukan? Nah, mengingatkannya dengan sopan. Sekarang kita tuliskan hasil pengamatan tentang jalan raya yang bersih dan sehat dalam bentuk laporan sederhana. Jalan raya yang bersih dan sehat. Kita dapat menuliskannya. Jalan raya yang bersih sangat indah dipandang mata. Tidak ada sampah yang berserakan. Jalan raya semakin indah dengan dihiasi taman. Pohon-pohon dan bunga-bunga di taman membuat udara di sekitar jalan raya menjadi sejuk. Nah, itu contoh laporan sederhana yang dapat kita buat dari gambar yang sudah kita amati anak-anak. Nah, sekarang mari kita berdiskusi anak-anak. Dayu dan teman-teman bermain menggendong teman. Mereka bermain dengan rukun dan kompak. Sikap itu menunjukkan kebersamaan dalam berolahraga. Tahukah kamu contoh olahraga lain yang membutuhkan kerjasama yang baik? Nah, coba diskusikan. Contoh olahraga lain yang membutuhkan kerjasama yang baik. Ayo, contohnya apa kira-kira anak-anak? Ya, contoh olahraga yang menunjukkan kerjasama. Yang pertama, bermain tarik tambang. Kemudian yang kedua, bermain sepak bola. Lalu, bermain kasti. Bermain basket. Bermain voli, dan bermain sepak takraw. Nah, itu olahraga yang dapat dilakukan dengan kerjasama anak-anak. Nah, sikap apa yang harus kita miliki agar terwujud kerjasama yang baik ketika berolahraga atau ketika kita bermain? Nah, sikap yang harus kita miliki agar terwujud kerjasama dalam berolahraga atau dalam bermain itu yang pertama, mau membantu teman. Jadi saling membantu. Kemudian yang kedua, menjaga kekompakan. Jadi harus kompak antara satu dengan yang lainnya. Lalu tidak bersikap egois. Jadi tidak menang sendiri. Kemudian bermain dengan sportif. Jadi tidak curang dalam bermain. Kemudian saling mendukung, jadi saling mendukung antara teman satu dengan yang lainnya dan tidak mencela kesalahan teman. Nah, itu anak-anak. Kemudian selanjutnya, bekerja sama merupakan wujud persatuan. Nah, kita bisa membiasakan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Untuk tugas kita yaitu mengerjakan Bu Pena halaman 165. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.